Krisis dan perubahan dalam monarki Inggris, musim dingin yang penuh ketidakpastian. Ini juga merupakan masa perubahan bagi keluarga saya. Belum lama ini, Istana Kensington mengeluarkan pernyataan singkat namun sangat tidak biasa. Pernyataan yang datang tanpa konteks, penjelasan atau petunjuk apapun tentang apa yang akan terjadi. Dalam beberapa jam, pers Inggris menyadari bahwa ini bukanlah pembaruan rutin, melainkan pertanda yang mengkhawatirkan. Ketika potongan-potongan informasi mulai bocor, informasi tersebut dengan cepat menyatu menjadi narasi yang meresahkan. Sarah Ferguson, mantan istri Pangeran Andrew yang tercela, secara tak terduga terlihat berada di dekat Ratu Camilla. Pada saat yang sama, Camilla tiba-tiba menarik diri dari serangkaian kegiatan publik yang sebelumnya telah dikonfirmasi, meninggalkan tanggung jawab yang telah dipegangnya dengan teguh sejak naik takhta. Di tengah kekacauan ini, Raja Charles dikatakan sedang melakukan konsultasi terus-menerus dengan penasihat hukum. Dilaporkan bahwa ia telah menutup perpustakaan pribadinya, memutuskan semua komunikasi dengan pers, dan mengisolasi diri dengan cara yang tidak biasa, yang menyebabkan para analis kerajaan mengkarakterisasi situasi tersebut sebagai krisis. Perhatian mulai beralih ke Pangeran William dan Putri Anne, yang namanya secara tak terduga terseret ke dalam bisikan tentang otoritas, citra, dan pengaruh. Pertanyaan kemudian muncul. Di mana posisi Camilla sebenarnya dalam semua ini? Apakah dia korban keadaan atau seorang ahli strategi yang mengatur peristiwa dari balik layar? Dan yang terpenting, akankah keputusan yang akan dibuat Raja Charles melestarikan monarki atau menghancurkan keluarganya di bawah tatapan dunia yang tak kenal ampun? Kabut Desember di atas London terasa lebih tebal dan tajam dari sebelumnya saat menekan fasad batu kuno Istana Buckingham. Namun hawa dingin di luar terasa pucat dibandingkan dengan ketegangan dingin yang memenuhi koridor berkarpet merah istana. Di jantung otoritas Inggris, di mana setiap gerakan disengaja dan tradisi mengatur setiap momen, sebuah gejolak mendalam dan sunyi sedang terjadi, dipicu oleh berita utama hari itu. Raja Charles yang telah menunggu lebih dari 70 tahun untuk akhirnya mengenakan mahkota Saint Edward pada tahun 2023 kini duduk tak bergerak di perpustakaan pribadinya. Pada usia 77 tahun, sang raja yang dikenal karena kebiasaannya yang teliti dan terkadang menunjukkan kekesalan memancarkan ketenangan yang meresahkan. Jadwalnya yang dulu tersusun rapi telah secara misterius dihapus. Janji temu dengan pejabat pemerintah, kunjungan regional, dan tugas-tugas seremonial telah digantikan oleh aliran penasihat hukum dan ajudan senior yang terus-menerus, yang wajah mereka mencerminkan ketegangan yang terlihat. Di balik pintu kayu ek yang tertutup, kekacauan merajalela. Ruang redaksi dari Fleet Street hingga New York bergetar dengan urgensi saat mesin cetak bekerja tanpa lelah. The Times memuat judul yang terkendali tetapi meresahkan. Keheningan yang tidak biasa di istana. Tabloid yang jauh kurang halus meluncurkan liputan yang agresif dan spekulatif. Fokus segera beralih ke hilangnya Ratu Camilla secara tiba-tiba. Setelah puluhan tahun permusuhan publik dan kontroversi seputar dirinya menjadi permaisuri raja, Camilla tiba-tiba menarik diri dari kehidupan publik. Pada upacara peringatan dan pertemuan diplomatik tingkat tinggi, kursi di samping raja tetap kosong. Sebuah ketidakhadiran yang cukup kuat untuk memicu berbagai teori. Para komentator mengulas kisahnya, seorang wanita yang tangguh dan bertekad yang dengan sabar menunggu posisi yang kini dipegangnya. Pengunduran dirinya yang tenang tampak kurang, seperti tindakan bijaksana dan lebih seperti perpisahan yang disembunyikan dengan hati-hati. Tak lama kemudian, berita utama berani mengeksplorasi gagasan yang tampak tak terbayangkan beberapa bulan sebelumnya, pengabdian takhta. Para pengamat politik mulai meneliti setiap perubahan yang terlihat. Perhatian beralih ke Pangeran William, Pangeran Wales, yang penampilannya menjadi sangat sering dipandang sebagai simbol kesinambungan dan masa depan monarki. Willem Alexander muncul dalam foto-foto terbaru dengan ekspresi tenang tetapi tampak terbebani.
Kini di usia 40-an, ia tidak lagi dipandang sebagai seorang pemuda yang menunggu gilirannya, tetapi sebagai seorang pria yang memikul beban penuh dinasti tersebut. Laporan menunjukkan bahwa kehadirannya yang berulang kali di kantor raja menandakan lebih dari sekadar dukungan rutin. Itu mengisyaratkan transfer wewenang yang dimaksudkan untuk menstabilkan mesin istana yang goyah secara internal. Raja Charles III masih ingat betul saat kepercayaan dirinya yang dulu mutlak mulai runtuh. Saat itu hari Selasa yang suram, sore hari terasa berat dan kelabu, dan adik laki-lakinya, Pangeran Edward, memasuki ruangan dengan ekspresi yang belum pernah dilihat Charles sebelumnya. Itu bukan kesombongan atau penghinaan, tetapi campuran yang menyakitkan antara pengabdian dan kejujuran yang brutal. Edward merasakan sesuatu yang belum sepenuhnya dipahami oleh sang raja. Semua ini bukanlah kebetulan. Pers telah dengan tepat mengidentifikasi adanya krisis, tetapi sepenuhnya salah tentang asal-usulnya. Akar dari semua itu terletak bukan pada skandal publik atau rumor favoritisme, tetapi pada pertemuan rahasia, aliansi yang tak terduga, dan ambisi yang begitu besar sehingga mengancam untuk menghancurkan takhta itu sendiri. Saat jam istana terus berdetak dengan stabil, setiap detik menggarisbawahi betapa dekatnya dinasti itu untuk membuka babak baru atau jatuh ke dalam kehancuran yang tak dapat dipulihkan. 7 hari sebelum berita utama mengejutkan dunia, sesuatu yang tampaknya sepele telah terjadi jauh dari kamera, pengawal, dan pengawasan konstan kehidupan istana. Edward mengemudi sendirian di sepanjang jalan-jalan yang tenang, hampir sepi di pinggiran kota London yang terpencil. Baginya, momen-momen kemerdekaan ini sangat berharga. Momen-momen itu mengingatkannya bahwa ada dunia di luar tembok istana yang terlindungi, dunia yang masih terasa nyata. Terkadang kebetulan adalah percikan yang menyulut tragedi. Saat mobilnya melambat di depan sebuah kafe kecil kuno yang tersembunyi di antara pepohonan tinggi, Edward menegang ketika ia mengenali sosok yang familiar keluar dari kendaraan sipil biasa. Sarah Ferguson, mantan istri Pangeran Andrew. Meskipun bercerai dan tanpa peran formal dalam keluarga kerajaan, Sarah tetap menjadi sosok kontroversial terkait dengan skandal dan bisikan di balik layar kekuasaan. Edward segera memperhatikan bahwa penampilannya sangat sederhana, pakaian sederhana, syal besar yang menutupi sebagian besar wajahnya, dan gerakan yang tergesa-gesa dan hati-hati. Namun yang benar-benar membuat Edward terkejut bukanlah Sarah, melainkan wanita yang duduk di dalam kafe itu. Melalui kaca buram dan cahaya kuning lembut yang menerangi interior, ia mengenali Ratu Camilla. Rasa merinding menjalari tulang punggungnya. Ia tahu bahwa setiap pertemuan ratu biasanya akan direkam secara resmi, diamankan oleh petugas keamanan, dan dihadiri oleh sekretaris pribadi. Namun disinilah dia sendirian di sudut kecil, diselimuti kerahasiaan alih-alih upacara. Posturnya tegak, tetapi tangannya tergenggam erat di atas meja, tanda yang jelas dari ketegangan konsentrasi atau keduanya. Edward memposisikan dirinya agak jauh, terlindung oleh naungan pepohonan, dan dapat dengan jelas mengamati interaksi tersebut. Ini bukanlah pertemuan yang ditandai dengan senyum hangat atau kasih sayang biasa. Tidak ada tawa atau relaksasi. Pertukaran itu syarat dengan strategi dan perhitungan. Camilla yang paling banyak berbicara. Kelembutan dan ketenangan yang ia tunjukkan di sisi Raja lenyap digantikan oleh ketegasan yang terkendali, bertekad hampir kaku. Bibirnya bergerak tegas, kadang-kadang membentuk garis tipis yang sulit dipahami. Di hadapannya, Sarah Ferguson tampak terpecah antara kepatuhan dan antusiasme. Ia mengangguk berulang kali, melihat buku catatan kecil untuk mencatat, atau menunjuk ke tumpukan kertas sempit yang tersebar di atas meja. Rasa merinding menjalari tulang punggung Edward. Seorang ratu yang berkuasa, dengan pengaruh spiritual yang setara dengan raja, bertemu secara pribadi dengan mantan bangsawan yang sangat ingin mendapatkan kembali relevansinya. Ini bukanlah pertemuan yang tidak berbahaya. Dengan ketelitian yang telah dilatih, Camilla menyelipkan sebuah amplop tebal ke arah Sarah, seolah-olah tindakan itu telah dilakukan sebelumnya.
Keraguan mencengkeram Edward. Apakah dia bereaksi berlebihan? Apakah dia ikut campur dalam urusan yang bukan urusannya? Namun, bertahun-tahun menyaksikan krisis di dalam keluarga Windsor telah mengasah instingnya. Ini bukanlah pertemuan sore biasa. Kerahasiaan yang tak terucapkan hanya bisa berarti satu hal. Sesuatu yang tidak boleh diketahui raja sedang terjadi. Selama perjalanan kembali ke istana Buckingham, pikiran Edward berkecamuk. Ia memikirkan Raja Charles, seorang pria yang telah menaruh kepercayaan mutlaknya pada kesetiaan Camilla setelah puluhan tahun penuh gejolak. Charles sudah terbebani oleh beratnya tugas dan perjuangan kesehatannya sendiri. Mengungkapkan kecurigaan tentang seseorang yang begitu dekat dengannya terasa seperti menusukkan belati ke jantung raja yang lelah. Namun, pemandangan dokumen-dokumen itu, keterlibatan rahasia antara kedua wanita itu, energi tersembunyi dari pertemuan mereka menghantuinya. Edward mengerti bahwa di dunia kerajaan, diam seringkali merupakan bentuk pengkhianatan lain. Jika ini memengaruhi masa depan takhta atau posisi keponakannya, Pangeran William, yang sangat ia hormati, ia tidak bisa tetap diam. Saat ia memasuki aula besar istana, bahkan cahaya lampu gantung pun tidak dapat menghilangkan kegelapan yang mencengkeram dadanya. Ia mendekati pintu kantor raja, tangannya melayang di atas gagang kuningan, menarik napas perlahan, menyadari beban besar dari apa yang akan ia ungkapkan. Begitu pintu terbuka dan kebenaran terungkap, sepotong rapuh dari keluarganya akan lenyap selamanya. Di dalam, suara goresan lembut pena Charles berhenti tiba-tiba saat ia mendongak dan bertemu dengan wajah pucat dan gemetar saudaranya. Keheningan yang pekat menyelimuti mereka, menandakan awal dari keruntuhan yang belum dipahami siapapun. Setelah pengungkapan Edward, raja telah jatuh ke dalam keheningan yang berbahaya. Ia bukan lagi suami yang sabar atau pria yang menemukan kedamaian dengan menanam mawar di Highgrove. Pada saat itu, ia menjadi penguasa monarki berusia 1000 tahun, menghadapi serangan yang datang bukan dari saingan politik, tetapi dari kehidupan pribadinya sendiri. Mengikuti nasihat Edward, Charles menekan setiap luapan emosi. Sebaliknya, kedua bersaudara itu meluncurkan penyelidikan internal yang bijaksana, secara metodis dan tanpa emosi membedah keluarga tempat mereka berasal. Mereka memilih kantor sederhana di Sandringham, yang dihargai karena keterpencilannya, dan mengubahnya menjadi markas mereka. Perlahan tapi pasti, mereka mulai mengumpulkan folder-folder tanpa label. Sesuai dengan sifatnya yang teliti, Edward diam-diam mengumpulkan informasi dari staf komunikasi istana dan penasihat keuangan. Saat dokumen-dokumen itu dibentangkan di atas permukaan kayu ek yang dipoles, sebuah narasi yang mengganggu muncul dari fragmen-fragmen yang terkumpul. Charles dengan gemetar mengusap potongan-potongan berita dari blog-blog yang kurang dikenal dan tabloid-tabloid kecil. Awalnya tampaknya tidak berbahaya, sindiran halus yang ditujukan kepada Pangeran William. Calon raja itu digambarkan sebagai otoriter dalam pengelolaan Badan Amal Kadipaten Cornwall, dan laporan keuangan yang dipotong dengan cermat menunjukkan bahwa ia diam-diam mengkonsolidasikan pengaruh ekonomi di luar pengawasan resmi. Charles segera menyadari ketelitian dalam penyusunan pesan tersebut ya. Tidak ada tuduhan eksplisit, hanya pertanyaan sugestif yang dirancang untuk mengikis kepercayaan publik terhadap integritas pewaris takhta. Alur selanjutnya berfokus pada Putri Anne, yang telah lama dipuji sebagai pekerja keras monarki. Sekarang ia digambarkan sebagai kaku dan suka ikut campur, diduga terlalu banyak mencampuri keputusan raja. Kutipan-kutipan yang bocor secara selektif dari diskusi internal melukiskan dirinya sebagai penghalang modernisasi, bukan sebagai pilar penstabil. Saat kedua saudara itu menyusun rangkaian peristiwa, sebuah konsistensi yang luar biasa muncul. Semua narasi negatif tentang William dan Anne muncul secara bersamaan tak lama setelah Charles mengumumkan perubahan di antara para pejabat senior istana. Tujuannya bukanlah kudeta, tetapi penanaman keraguan. Dengan melemahkan kredibilitas William dan merusak pengaruh Anne, Camilla akan memposisikan dirinya sebagai satu-satunya orang kepercayaan raja. Secara efektif, memerintah bersama raja sebagai wali raja tidak resmi, sementara kesehatannya memburuk.
Pengungkapan yang paling menghancurkan terjadi ketika Edward menyajikan bukti koordinasi. Melalui analisis cermat terhadap jejak pembayaran digital dan catatan komunikasi, ia menemukan bahwa Sarah Ferguson hanyalah operator yang terlihat. Dengan memanfaatkan koneksi medianya yang luas dan jaringan keuangan yang tidak transparan, ia bertindak sebagai insinyur logistik, secara aktif mengarahkan penyebaran narasi palsu. Kerajaan yang dikenal Charles terombang-ambing di bawah beban rahasia yang dimanipulasi dengan cermat, sementara ia dan Edward bekerja diam-diam di tengah-tengah map dan kertas-kertas yang berserakan, berusaha untuk melindungi monarki dari ancaman dari dalam. Setiap pengungkapan memaksa mereka untuk mendefinisikan kembali loyalitas dan strategi mereka, menyadari bahwa stabilitas takhta dan masa depan kerabat terdekat mereka bergantung pada keputusan yang dibuat di balik bayang-bayang aula istana. Camilla telah dengan lihai melindungi dirinya sendiri, tidak pernah muncul secara langsung dalam transaksi atau korespondensi, sementara memberikan detail-detail rahasia yang paling sensitif, informasi yang hanya dapat diketahui oleh pasangan, dan membiarkan Sarah menggunakannya secara strategis. Kesadaran itu menghantam Charles seperti racun yang bekerja lambat. Kenangan malam-malam ketika Camilla menghiburnya tentang keras kepala William, atau secara halus mengungkapkan kekhawatiran tentang Anne yang melampaui batasnya, muncul kembali dengan kuat. Setiap kata dukungan yang tampak kini terungkap sebagai manuver yang diperhitungkan, perlahan-lahan mengisolasinya dari orang-orang yang pernah ia percayai. Saat penyelidikan semakin mendalam, Charles merasa semakin sendirian di tengah kemegahan istana. Potret leluhurnya tampak menatapnya dengan celaan diam-diam, menuduhnya buta. Ia tidak lagi melihat Camilla sebagai pasangannya, tetapi sebagai bayangan yang penuh perhitungan di balik kilauan mahkota. Bertahun-tahun kecaman publik tidak merendahkannya. Itu justru memicu nafsu kekuasaannya, sebuah perhitungan pribadi terhadap warisan Windsor. Edward berdiri di sisinya, menyaksikan kehancuran di mata saudaranya. Tidak perlu penjelasan. Ini bukan lagi konflik keluarga pribadi, melainkan pengkhianatan etis. Dengan tenang dan penuh perhitungan, Charles menutup map terakhir, sebuah isyarat yang mengandung beban ketidakmungkinan untuk diubah. Tangannya mantap, rasa sakit telah mengkristal menjadi tekad. Ia mengerti bahwa untuk melindungi dinasti yang telah didedikasikan ibunya seumur hidup untuk dipertahankan, ia harus menjadi orang yang mengakhiri pernikahannya sendiri. Malam itu, ruang pribadi raja di Kastil Windsor diselimuti keheningan yang mencekik, jenis keheningan yang menandakan perubahan yang akan segera terjadi. Charles berdiri di dekat jendela, membelakangi pintu, berat setelan jasnya yang dibuat dengan sempurna, seolah-olah menghancurkan bahunya yang terkulai. Ketika pintu kayu ek yang berat tertutup di belakangnya, dan aroma parfum lavender Camilla yang familiar tercium ke dalam ruangan, ia tidak berbalik. Kehadiran wanita yang telah berbagi semua kemenangan dan kekalahan dalam hidupnya, kini mengirimkan hawa dingin langsung ke tubuhnya. Akhirnya, Charles menghadapinya dan meletakkan sebuah map biru tua di atas meja mahoni yang dipoles. Ini bukan pekerjaan administrasi rutin, itu menandai akhir dari imannya. Matanya tetap tertuju pada ekspresi Camilla yang mengejutkannya. Tidak ada kepanikan, tidak ada air mata, tidak ada permohonan putus asa. Ia berdiri diam menghadapi bukti dengan ketenangan yang meresahkan. Pengakuannya datang tanpa kata-kata. Saat ia memeriksa foto-foto yang mengabadikan pertemuannya dengan Sarah Ferguson dan salinan materi yang bocor, sedikit lengkungan pahit di bibirnya mengatakan semuanya. Pada saat itu, citra ratu yang sopan dan istri yang setia hancur. Di tempatnya berdiri seorang wanita yang dibentuk oleh luka yang telah lama ada dan ambisi yang dipicu oleh kebencian yang terpendam selama bertahun-tahun. Pikiran Charles berbenturan hebat di benaknya. Satu bagian mencari penjelasan apapun, betapapun tidak masuk akalnya, yang mungkin melindungi wanita yang dinikahinya dari cemoohan publik. Tetapi sisi lain, sang raja muncul dengan otoritas yang dingin dan tegas. Apa yang dilihatnya pada Camilla bukanlah pertobatan, tetapi pembangkangan yang tak tergoyahkan.
Merusak reputasi William dan Anne bukan sekadar strategi pengaruh. Itu adalah bentuk pembalasan terhadap garis keturunan yang tidak pernah sepenuhnya menerimanya. Dengan merebut kendali atas masa depan monarki, ia berusaha memaksa dunia untuk mengakui kekuasaannya. Konfrontasi yang terjadi malam itu tidak membutuhkan suara keras. Hanya napas tersengal-sengal dan tatapan tajam yang berbicara banyak. Charles melangkah maju beberapa langkah, memperpendek jarak fisik di antara mereka, sementara jurang emosional di antara mereka semakin melebar. Perjuangan batinnya telah mencapai titik kritis. Jika ia menyembunyikan kebenaran, ia dapat mempertahankan ilusi pernikahannya, tetapi dengan mengorbankan William, Anne, dan monarki itu sendiri. Sebaliknya, jika ia memilih untuk mengungkapkan semuanya, ia akan menghancurkan citra yang telah ia bangun dengan hati-hati di sekitar Camilla dan mengekspos dirinya pada penghinaan global sekali lagi. Saat itulah matanya tertuju pada potret Ratu Elizabeth II yang tergantung di dinding. Kejelasan itu menghantamnya. Kewajiban kepada mahkota harus melampaui loyalitas pribadi apapun. Legitimasi monarki tidak dapat dinodai oleh intrik rahasia yang layak untuk istana abad pertengahan. Dengan isyarat diam namun tegas, Charles mundur. Camilla tampaknya langsung mengerti. Tatapan menantangnya berubah menjadi pengasingan total, meskipun penyesalan tidak pernah muncul. Ia menegakkan bahunya, tenang dan jauh, siap menghadapi konsekuensi tindakannya. Charles tidak mengatakan apapun lagi. Sebaliknya, ia meraih bel untuk memanggil sekretaris pribadinya. Instruksinya jelas. Siapkan pidato yang akan disiarkan televisi untuk pagi berikutnya. Dengan perintah itu, kemungkinan rekonsiliasi sepenuhnya dikesampingkan. Itu adalah keputusan yang kejam. Sebuah pertukaran antara kebahagiaan pribadi dan otoritas moral takhta. Saat Camilla diam-diam dikawal pergi oleh pengawal, Charles tetap sendirian di aula yang luas, merasa seolah-olah satu dekade telah berlalu dalam satu malam. Di bawah cahaya redup koridor, ia mulai menyusun baris-baris pembuka pesan yang akan bergema di seluruh dunia. Tidak ada jalan kembali, mahkota menuntut pengorbanan. Dan malam itu Charles memilih untuk membayar dengan hatinya sendiri. Keesokan paginya, London terbangun di bawah selimut awan kelabu yang melankolis. Di dalam ruang makan negara Istana Buckingham, cahaya terang dari lampu sorot televisi berbenturan dengan lukisan dinding bersejarah di langit-langit, menciptakan kejutan visual yang mencerminkan ketegangan saat itu. Bahkan jurnalis veteran yang terbiasa dengan kemegahan kerajaan menahan napas. Tidak ada rangkaian bunga, tidak ada warna-warna upacara. Hanya podium kayu yang bertuliskan lambang kerajaan, berdiri sendirian di tengah ruangan. Ketika pintu-pintu tinggi akhirnya terbuka, Raja Charles III masuk. Ia tidak mengenakan pakaian upacara, hanya setelan biru tua yang rapi yang memancarkan keseriusan dan kekhidmatan. Langkahnya lambat, hati-hati, setiap gema bergema seperti pukulan terhadap nasib monarki. Garis-garis dalam di wajahnya mencerminkan malam-malam tanpa tidur. Matanya menunjukkan kelelahan, tetapi juga api tekad yang dingin dan tak tergoyahkan. Tatapan seorang pria yang telah mengatasi rasa sakit dan memilih tugas di atas segalanya. Jutaan layar di seluruh dunia terdiam. Charles tidak menawarkan kata pengantar diplomatik. Suaranya rendah dan tegas, memenuhi ruangan dengan ketelitian layaknya hakim. Setiap kata diucapkan dengan terukur. Ia menceritakan fakta satu persatu. Kisah-kisah yang direkayasa untuk merusak integritas Pangeran William. Upaya terkoordinasi untuk meminggirkan Putri Anne, dan manipulasi yang disengaja terhadap dana amal kerajaan. Ketika ia menyebut Camilla, getaran tak terlihat menjalar di ruangan itu. Ia tidak menyebutnya ratu atau istri. Ia hanya menyebutnya Camilla, dengan sengaja melucuti statusnya dalam tindakan menyebut namanya itu sendiri. Kolaborasi Camilla dengan Sarah Ferguson disajikan bukan sebagai masalah keluarga pribadi, tetapi sebagai serangan serius terhadap legitimasi takhta. Di belakangnya, diproyeksikan di layar besar, terdapat salinan catatan tulisan tangan dan komunikasi rahasia. Bukti yang begitu jelas sehingga penyangkalan tidak mungkin dilakukan.
putusan itu langsung dijatuhkan. Charles mengumumkan pengusiran permanen Camilla dari keluarga kerajaan Inggris. Semua gelar, hak istimewa, dan perlindungan yang diberikan oleh mahkota segera dicabut. Ia diperintahkan untuk mengosongkan semua kediaman kerajaan dalam waktu 24 jam dan menjalani kehidupan pribadi yang diawasi secara ketat. Mengintip melalui celah sempit di pintu, Pangeran William menyaksikan pemandangan itu. Rahangnya tegang, tangannya mengepal. Ia menyaksikan ayahnya membongkar tempat perlindungan emosional terakhirnya, agar jalan menuju pemerintahannya di masa depan tetap bersih, tak ternoda. Itu adalah pelajaran brutal tentang arti mengenakan mahkota. Terkadang, untuk menjadi raja, Anda harus kejam terhadap hati Anda sendiri. Sementara itu, di Kastil Windsor, Camilla duduk membeku di depan siaran langsung. Remote control jatuh dari tangannya saat pencabutan gelarnya diumumkan secara publik. Kekuasaan dan prestis yang telah ia perjuangkan selama beberapa dekade lenyap dalam waktu kurang dari 15 menit. Tidak ada air mata, sebaliknya, sesuatu runtuh diam-diam di dalam dirinya. Seorang wanita yang kehilangan semua yang telah ia dambakan. Ketika siaran berakhir, Charles tidak tinggal untuk menjawab pertanyaan. Ia bangkit dan meninggalkan ruangan. Satu persatu, lampu padam, meninggalkan keheningan yang mencekam. Secara global, para analis ramai berkomentar dan berspekulasi. Tetapi di ruangan itu hanya beban vonis bersejarah yang tersisa. Raja telah menyampaikan hukumannya. Sejak saat itu, dunia Camilla telah berakhir, membuka jalan bagi era baru yang lahir dari pengorbanan menyakitkan seorang pria yang secara pribadi menandatangani surat perintah kematian istrinya untuk diasingkan. Setelah konferensi pers yang mengguncang pondasi istana, Istana Buckingham tidak meledak dalam kekacauan. Sebaliknya, keheningan yang mencekam berkuasa seperti kuburan setelah badai dahsyat. Ritual formal kehidupan kerajaan berlanjut seperti biasa, tetapi sesuatu yang penting telah berubah. Koridor yang dulunya megah kini membawa suasana berat pembersihan, perpecahan, dan awal yang kejam. Di sayap Windsor yang dijaga ketat, Camilla terlihat untuk terakhir kalinya sebelum pengasingan terakhirnya. Perhiasan, topi-topi mewah, dan gelar ratu telah hilang. Mengenakan pakaian sederhana berwarna gelap, wajahnya tampak pucat pasi. Dengan tangan gemetar, ia memasukkan barang-barang miliknya yang tersisa ke dalam koper kecil. Berdiri di depan cermin, ia hampir tidak mengenali dirinya sendiri. Sosok yang hancur karena ambisi yang kebablasan. Setiap benda di sekitarnya membangkitkan kenangan akan kehidupan emas yang telah hilang. Camilla akhirnya mengerti bahwa otoritas yang sangat ia dambakan hanyalah ilusi yang dipertahankan oleh kepercayaan suaminya. Tanpa kepercayaan itu, ia berhenti menjadi bangsawan dan menjadi orang asing, terhapus dari sejarah masa kini. Isolasi yang dialaminya bukan lagi sementara, itu telah menjadi hukuman permanen. Di tempat lain, Sarah Ferguson menghadapi nasib yang lebih berat. Dicabut perlindungan kerajaan dan kekebalan diplomatiknya, mantan Duchess of York itu berdiri di hadapan para penyelidik dikelilingi oleh berkas-berkas yang sangat banyak. Sensasi merasa mengendalikan situasi lenyap digantikan oleh teror mentah karena menyadari bahwa ia tidak pernah benar-benar memegang kendali. Ia hanyalah pion dalam permainan yang jauh lebih besar, dan konsekuensi dari kepahitan dan keserakahannya menggantung di atasnya seperti jeruji penjara, meninggalkannya dengan warisan kesalahan yang tak dapat diperbaiki. Di jantung tatanan yang berubah ini berdiri Raja Charles. Sendirian di perpustakaannya, siluetnya memanjang dalam cahaya redup sore musim dingin. Garis-garis di wajahnya mencerminkan pengkhianatan dan beban keputusan yang sulit. Namun, terlepas dari rasa sakit pribadi yang tersembunyi di matanya, ia mempertahankan martabat agung seorang raja yang telah membela kehormatan dinasti dari badai internal paling berbahaya dalam beberapa dekade. Harga yang harus dibayar sangat mahal. Di senja hidupnya, Charles telah memastikan kelangsungan monarki dengan mengorbankan kesepiannya yang mendalam. Ia menunjukkan bahwa mahkota bukanlah hiasan kemuliaan, tetapi rantai yang menuntut pengorbanan pribadi yang paling besar. Namun,
Dari reruntuhan, secercah cahaya mulai muncul. Pangeran William mengambil peran yang telah berubah. Dalam upacara simbolis yang disiarkan, bukan penobatan resmi, tetapi sama bersejarahnya. Ia menampilkan dirinya sebagai figur dari apa yang akan datang. Matanya tidak menunjukkan keraguan. Ia memandang ayahnya dengan hormat yang bercampur dengan kesedihan, tetapi di atas segalanya, dengan tekad yang teguh. William memahami bahwa eranya harus dimulai dengan reformasi, keterbukaan, dan komitmen yang teguh kepada rakyat. Di sampingnya, Pangeran Edward berdiri diam, seperti seorang penjaga yang setia. Baginya, kelangsungan hidup keluarganya sudah cukup sebagai imbalan. Integritasnya telah menjadi penyelamat terakhir Charles di saat-saat tergelapnya. Setelah peristiwa-peristiwa ini, surat kabar besar di London menerbitkan edisi khusus. Judul-judul berita bergeser dari skandal ke refleksi. Akankah Charles segera turun tahta untuk memungkinkan William memulai babak baru? Pertanyaan itu tetap ada, tetapi mungkin itu tidak lagi penting. Di hati publik, transisi spiritual telah terjadi. Wangsa Windsor telah bertahan, tetapi tidak akan pernah kembali seperti semula. Dari puing-puing pengkhianatan muncul era baru, dibangun di atas keberanian seorang raja yang berduka dan harapan yang diwujudkan oleh pewarisnya. Sejarah mengajukan pertanyaan mendasar. Apakah Charles bertindak sebagai raja yang bijaksana dan tegas dalam mengungkapkan kebenaran di depan umum, atau sebagai suami yang dingin dan kejam yang mengorbankan emosi pribadinya untuk memastikan kelangsungan dinasti?